Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk praktek Arduino. Nah, saat ini kita akan menggunakan sensor suara untuk menyalakan dan memadamkan sebuah LED. Nah, langsung saja kita akan buat sketsnya sama seperti kita menggunakan sensor cahaya. Kurang lebih kita seperti itu. Tapi logikanya kita mempertahankan kondisi padam dan mati, ya padam dan nyalanya sebuah LED. Ini kalau misalkan terdengar suara, maka dia menyala gitu ya. Jadi jadi lonjakan data yang dibaca oleh sensor cukup sekali. Kalau sensor cahaya kan terang, berarti terang, angkanya akan rendah terus gitu ya. Kalau misalkan dalam kondisi gelap, angkanya akan tinggi, seribuan nanti akan muncul di serialnya nanti. Nah, tapi kalau menggunakan sensor suara, kita akan buat misalkan dia ada lonjakan sedikit ya, atau kondisi penurunan angka ya. Jadi misalnya ada tepuk tangan ya, kemudian dia angkanya berubah sekali. Nah, tapi mengkondisikan LED-nya akan nyala atau padam ya. Oke, langsung saja kita coba praktek untuk membuat sketsnya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, di sketch untuk Arduino menggunakan sensor suara. Di setup dan loop, ini dua posisi yang teman-teman harus benar-benar jelas bagaimana memfungsikannya. Setup digunakan untuk memasang semua komponen sensor ya, semua objek yang terpasang ke Arduino. Nah, loop digunakan untuk memasang perintah-perintah yang digunakan untuk Arduino bisa mengeksekusi sebuah perintah ya. Nah, loop digunakan sekali lagi untuk penempatan kode instruksi ya, instruksi bagi Arduino. Nyalakan lampu, matikan lampu, dan seterusnya. Nah, langsung misalnya di setup, kita mau pasang feed mode ya, ada input dan output. Nah, mungkin sama seperti di sketch sensor cahaya, kita buat variabel untuk sensornya, pin sensor. Nah, sensornya terletak di A0, pin A0 di Arduino. Kemudian untuk LED, pin LED ya terletak di pin 2 ya di Arduino. Nah, di dua variabel ini karena bernilai tetap, kita pasang kode konstan ya, const. Nah, supaya dia read only. Kalau misalnya di sini diupdate ya, misalnya kita buat pin sensor ya sama dengan 4 misalnya seperti ini, maka dia akan error ya, karena tidak bisa diupdate, hanya sekali saja di atas ya. Dia hanya bersifatnya read only, hanya bisa dibaca saja. Nah, di setup ya, kita akan pasang mana input, mana output ya. Yang jadi input adalah sensornya, gunakan kode pin mode, buka tutup kurung, titik koma. Nah, yang ini kita akan pasang dulu, yaitu pin sensor dengan variabelnya pin sensor, S-nya besar ya, sensor. Pin sensor, koma, ini digunakan sebagai input. Nah, selanjutnya pin mode untuk LED-nya, masukkan variabelnya yaitu pin LED. LED-nya digunakan sebagai output. Kemudian kita akan tangkap serial dari sensor ya, kemudian ditangkap dari Arduino digunakan kode serial.begin. Baud rate-nya kita pasang 9600 ya, titik koma. Titik komanya jangan lupa. Nah, selanjutnya di loop kita akan pasang perintah untuk Arduino bisa mengeksekusi, baik itu nanti membaca nilai sensor ya, mencetak data sensor, maupun nanti menyalakan dan memadamkan LED-nya. Nah, kita butuh variabel yang untuk menangkap nilai dari sensor. Ini sama seperti di sensor cahaya, kita butuh variabel, saya namanya data.
Kemudian nanti juga akan butuh variabel lain ya untuk pengkondisian. Data di sini kita tangkap ya dari hasil analog read, membaca nilai analog dari sensor ya, menggunakan variabelnya yaitu pin sensor. Variabel ini tidak harus sama, teman-teman bisa ubah sesuai dengan selera, asal dia konsisten. Yang dideklarasikan di atas kemudian dipanggil selanjutnya itu harus sama semua, besar kecil hurufnya tanpa spasi. Kalau misalnya harus dipenggal, gunakan underscore. Nah, selanjutnya kita cetak hasil dari analog read dari variabel data serial dot println ya, println buka tutup kurung koma, di sini kita letakkan di dalam kurungnya yaitu variabel data. Nah, selanjutnya ada kondisi ya. Ada kondisi kalau misalkan nilai dari sensor nanti akan terbaca tinggi ya. Nilai dari sensor kalau terbaca tinggi, maka dia kondisinya yaitu menyala ya. Kalau rendah ya, kalau tinggi berarti dia mengupdate ya, maksudnya mengupdate, memperbarui kondisi. Jadi nanti kita akan pasang sebuah variabel kondisi. Kalau misalkan dia kondisinya melonjak angkanya ya, nanti akan variabel kondisi akan diperbarui. Jadi misalnya 1 dan 0. Jadi 0 berarti padam untuk LED-nya dan 1 yaitu nyala ya. Nah, jadi misalnya kita pasang di sini if nilai dari variabel data kalau misalkan di atas atau sama dengan ya boleh. Nah, standar pada sensor suara untuk setiap ada lonjakan ya, itu di atas 1000 nilainya. Jadi kita pasang misal sekitar 1020 ya. 1020. Kemudian kita pasang di sini, buka tutup kurung kurawalnya. Nah, di tengah kurawal ini kita akan pasang bagaimana kondisi untuk memperbarui ya, memperbarui dari. Nah, kita baiknya kita buat variabel kondisi aja. Jadi di sini di atas kita tambahkan variabel ya, dengan tipe data integer, kondisi sama dengan 0. 0 berarti secara default lampunya padam. Nah, di sini if data, kalau misalnya data dia lebih dari sama dengan 1020 ya, maka kita akan memperbarui nilai dari variabel kondisi di atas ini. Nah, kita pasang kondisi juga ya, karena di atas ini sebelumnya nilainya 0 ya, jadi kita buat if ya, kalau kondisi ya sama dengan 0, maka kita perbarui ya, kondisi kita perbarui nilainya akan bernilai 1 ya, titik koma seperti ini. Nah, kalau nilai kondisi sebelumnya ya tidak 0 ya, berarti 1 kemudian ya 1, maka kondisinya menjadi 0 ya. Nah, ini baru kita perbarui. Jadi setiap ada lonjakan data, walaupun dia hanya lonjakannya sekali ya, lebih dari 1000, maka ini akan memperbarui ya nilai dari variabel kondisi. Kalau sebelumnya nilai kondisinya 0, maka dia berubah 1. Else, jika sebaliknya, kalau nilai kondisinya 1 atau lebih dari 0 ya, maka diperbarui nilai kondisinya menjadi 0 kembali. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat kondisi lain ya, percabangan lain. Jika kondisinya lebih dari 0, maka kita akan menyalakan LED tersebut ya. Jadi if
kondisi, misal lebih dari 0. Nah, kita pasang kerangkanya dulu seperti ini. If kondisi lebih dari 0, tutup kurung dan buka tutup kurung kurawal. Di tengah-tengah kurawal kita pasang perintahnya apa ya. Ini kalau misalnya lebih dari 0 atau 1, maka kita akan nyalakan LED-nya dengan perintah digital write. Ya, buka tutup kurung, titik koma. Di tengah kurung ini kita akan pasang nilai dari parameternya, yaitu kita nyalakan LED-nya. LED-nya terpasang di pin berapa ya. Nah, di sini kita pasang aja karena sudah buat variabelnya pin LED. Kita taruh di sini variabel pin LED ya. Kemudian kalau nyalakan gunakan kode hide. Oke. Nah, selanjutnya else ya, if kondisi lebih dari 0 dan maka dinyalakan lampunya. Else berarti ya, berarti selain ini ya, selain kondisi lebih dari 0, berarti sama dengan 0 ya. Maka LED-nya akan kita padamkan ya, pin LED, low. Nah, seperti ini. Ini pelan-pelan ya. Di sini kita buat variabel konstan bertipe integer untuk pin sensor. Ini nama variabelnya boleh bebas diberikan nama apapun. Ini disesuaikan A0 disesuaikan dengan kondisi dari sensor ini terhubung ke pin analog berapa di Arduino. Kemudian konstan untuk tipe data integer ya. Diberi nama variabelnya pin LED. Ini terpasang di pin 2 di Arduino. Kemudian kita butuh integer variabel ya dengan nama data dan kondisi. Dengan defaultnya kita pasang nilainya 0. Nah, di setupnya di sini ya, isi setupnya kita memasang input ya dengan kode pin mode, buka kurung, kita pasang variabel dari yang terpasang ke sensor ya. Di A0 ini kita tangkap di variabelnya pin sensor. Nah, di setup kita buat di sini ya sebagai input untuk pin sensor. Kemudian untuk pin LED-nya kita setup sebagai output. Ya, ini serial beginnya, baud rate-nya kita pasang 9600. Setupnya sudah. Nah, di loopnya eksekusinya kita tangkap dulu ya. Analog read, pembacaan nilai analog dari pin sensor kita tangkap di variabel data yang sebelumnya di atasnya sudah kita deklarasikan dengan tipe integer. Nah, selanjutnya serial.println kita cetak nilai dari variabel data. Nah, kemudian dari variabel data yang sudah kita tangkap, kita buat kondisinya di sini, percabangannya. Kalau ada lonjakan nilai di atas 1000 ya, lebih atau sama dengan 1020, maka kita buat di sini ada kondisinya di dalam. Ya. Nah, kondisinya juga kita buat dua kondisi lagi. Kalau nilai variabelnya sama dengan 0, ya, nilai sebelumnya sama dengan 0. Di atas tadi kan 0 ya, defaultnya. Maka kita update, kita perbarui nilai variabel kondisi itu menjadi 1. Else berarti sebaliknya, kalau misalnya nilai kondisinya tidak sama 0 ya, tidak sama dengan 0, maka variabel kondisi kita perbarui menjadi 0. Nah, baru di bawahnya lagi secara terpisah, percabangannya terpisah, kita buat kondisi ya untuk menyalakan dan memadamkan LED. Kalau misalkan if ya, jika variabel kondisi lebih dari 0, ini berarti 1 ya. Maka di sini kondisinya di digital write pin LED high ya, kita nyalakan LED-nya. Else berarti selain dari kondisi lebih dari 0 atau kondisinya sama dengan 0 ya berarti. Nah, kondisinya adalah digital write pin LED low, berarti kita padamkan lampunya. Nah, seperti ini sketnya ya. Nah, ini kita coba simpan dulu.
Kita coba simpan dulu di folder masing-masing. Misal saya beri nama IoT_sensor suara 1. Save. Nah, untuk mengupload jangan lupa hubungkan Arduino menggunakan kabel USB ke PC atau laptop teman-teman semua. Kemudian pada menu tools, pastikan boardnya sesuai dengan jenis Arduino-nya. Kemudian untuk khusus Arduino Nano, kalau pada saat uploadnya terjadi error atau no respon, pilih untuk prosesornya ke Old Bootloader ya, ATmega 328P Old Bootloader. Kemudian portnya jangan lupa pilih port yang muncul yang menandakan alamat USB-nya, COM berapa, programmernya AVR, ISP, seterusnya ya. Nah, kalau sudah, kita verify dulu. Oke, setelah verify dan compiling, kita upload. Uploading dan uploading sudah selesai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi ini sensor suara, ini LED, kemudian ini Arduino-nya. Sudah kita setup. Nah, kalau misalkan kondisi seperti ini, terdengar suara lonjakan yang tinggi, maka kalau disket yang sebelumnya kita buat akan memperbarui nilai variabel dari kondisi. Misal seperti ini, kita tepuk tangan. Nah, dia akan nyala. Nah, dia memperbarui kondisi. Nilai variabelnya berubah jadi 1. Nah, kalau misalnya kita tepuk lagi, nah, nilai variabelnya berubah jadi 0 dan padam. Nah, seperti itu. Nah, untuk menampilkan pergerakan nilai dari nilai analog dari sensor, kita bisa tampilkan dari menu tools, ya, kemudian pilih serial monitor, atau gunakan tombol kombinasi Ctrl plus Shift plus M. Nah, di sini terpilih COM3, baud rate-nya 9600. Nah, ini pergerakan angkanya. Dia kalau suaranya terdengar mungkin rendah, tidak ada lonjakan, suara keras, nilainya akan rendah. Jadi kalau misalnya dengar suara yang keras, ya, bisa tepuk tangan. Nah, dia sempat ada terjadi 1 kali lonjakan. Nah, saat ini LED-nya menyala karena tadi terdengar tepuk tangan ya, dengar suara yang keras. Bisa saya tepuk tangan sekali lagi untuk memadamkan lampu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya secara real di Arduino ya. Nah, barangkali cukup untuk praktikum kita untuk Arduino menggunakan sensor suara untuk mengendalikan sebuah lampu LED ya. Barangkali cukup, kita lanjut di praktikum lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.